Sebelum Mas Bro ya kembali kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas rekomendasi besok tanggal 13 hari Senin. Nah, kemarin Jumat kita ada urusan guys. Jadi istilahnya ya ini bikin videonya minggu-minggu siang. Nah, kita lihat di sini IHSG kemarin hari Jumat ya. Hari Jumat tuh terjadi tarikan yang sangat tinggi teman-teman. Tadinya IHSG itu minusnya itu 1,4%, tapi di pas penutupan ketarik sampai minus cuma 0,25, artinya naik sekitar 1% lebih di akhir sesi. Nah, kita lihat di sini yang salah satu yang ketarik tentu aja ya TMDKA dan teman-temannya tentunya. Nah, kita lihat di sini asingnya terpantau masih net buy. Jadi asing itu net buy dari sini teman-teman. Nah, ini asing net buy terus guys. Jadi semoga aja IHSG akan segera ATH di 7.400 lagi atau mungkin ke 7.500 lah semoga ya untuk IHSG. Karena di bulan nanti Maret, April, Mei, Juni, Juli itu banyak banget saham-saham besar yang akan membagikan dividennya. Semoga jadi trigger bahwa IHSG akan naik lagi sampai ke ATH-nya. Nah, kita lihat beberapa saham yang menarik kita tradingin di hari Senin tanggal 13. Yang pertama adalah Elsa teman-teman ya. Nah, Elsa ini kita lihat itu memang harga minyak itu terpantau naik teman-teman ya. Harga oil naik lagi, katanya ada selek lagi antara Eropa dan Rusia. Nah, kalau ada selek seperti itu biasanya saham-saham energi akan naik lagi ya. Mungkin batu bara juga akan rebound nih guys hari Senin ya. Tapi coba kita kesampingkan dulu batu bara, karena kalau kita lihat di sini untuk batu bara itu naik sih, cuman baru sedikit ya. Kalau oil yang naik agak lumayan teman-teman. Nah, ini batu bara hijau tipis banget 0,27, tapi mending lah udah nggak turun lagi. Jadi istilahnya mungkin aja besok hari Senin saham-saham batu bara akan berhenti turunnya teman-teman. Nah, yang naik agak banyak itu adalah ini guys ya. Apa namanya? Oilnya guys, minyaknya ini agak sedikit naik nih. Dan kalau misalnya bener ada selek lagi antara Rusia dan Eropa, mungkin aja nih minyaknya akan naik terus demi 80 atau 90 per barel lagi guys. Jadi istilahnya wow, mantap sekali. Nah, kita lihat di sini untuk Elsa ini yang menarik kalau menurut saya, karena kalau kita lihat fundamentalnya Mas Bro. Nah, Elsa ini termasuk saham minyak ya, anak usaha Pertamina nih guys. Nah, ini anak usaha Pertamina dengan fundamental yang menurut saya cukup bagus, karena kita lihat di sini profitnya naik banyak banget, BBV masih 0,57. Artinya Elsa ini saham minyak termurah lah di bursa efek ya. Nah, untuk ROE-nya 7% bagus, equity juga naik, fundamentalnya bagus dan sahamnya murah. Nah, ini bisa jadi referensi lah teman-teman bagi yang pengen beli saham minyak tapi dengan harga yang masih murah. Oke, untuk Elsa mungkin teman-teman bisa ambil di kita lihat kita lihat brokernya dulu teman-teman. Nah, kita lihat di sini kalau asingnya sih masih net Chelsea kemarin. Coba kita lihat besok, di sini ada YP di AVG-nya 313. Kalau kita lihat seminggu ke belakang itu ada PD di 316, SQ di 314, PK juga di 314. Artinya di harga close lah ya. Jadi top bayarnya rata-rata di harga closing. Jadi selama masih berada di atas garis EMA 200, EMA 50, EMA 20, nah ini Mas Pur bisa koleksi saham Elsa untuk target swingnya maybe ke 350 lagi di garis warna orange ini. Tapi untuk target terdekat maybe di sini ada resist dulu di sekitar harga 324. Bagi teman-teman mau ikut Elsa bisa ambil 314, 316, TP di 324 sampai 330. Nah, itu target jangka pendeknya. Kalau misalnya menengahnya mungkin ke sekitar 350. Oke, kita lihat yang selanjutnya adalah MDKA. Yang Merdeka Copper Gold di sini juga ada tarikan teman-teman. Kita lihat fundamentalnya dulu untuk MDKA. Ini PBV-nya 3,6. Nah, ini sebenarnya ya harganya udah agak mahal lah kalau MDKA. Terus untuk profitnya memang naik lumayan banyak. Dan ini saham yang bergerak di bidang emas teman-teman ya, Copper Gold. Di sini untuk equity-nya itu naik juga sangat signifikan. Ini anak usaha dari Saratoga Investama teman-teman. Ya. Nice, grup Saratoga lah bahasa seperti itu. Kita lihat dari MDKA. Fundamental bagus tapi udah nggak bisa dibilang murah ya kalau si MDKA. Kita lihat di sini ada LOR KZ teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini MDKA kemarin tuh net B asing. Net B asing dia KZ beli di 4616 AVG-nya di sini. Ya guys. Terus dia beli juga 38 miliar, banyak banget teman-teman.
Kalau kita lihat di dari tanggal 30 ya di sini asingnya masih banyak banget. Nah, PD ini jualan banyak ya, tapi di sini rata-rata asing masih nge-hold saham MDKA, AVG-nya juga di harga close yang sekarang. Jadi masih mantap sekali untuk MDKA. Kita tinggal lihat nanti targetnya berapa, karena kemarin itu juga naik lagi di atas EMA 20 lagi. Kalau menurut saya di sini target MDKA ada sekitar di 4810 lah guys. Nah, ini target pertama MDKA. Target keduanya di sekitar 4950. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih tahu bahwa ada loh sekuritas yang bagus banget buat IPO. Nah, sekarang kan banyak IPO-IPO yang langsung open ARB gitu ya, langsung diguyur. Nah, kalau teman-teman pakai sekuritas yang lelet itu pasti akan sangat merugikan. Nah, ini saya akan kenalin sekuritas motion trade yang cocok banget fiturnya itu buat IPO-IPOan guys. Contohnya hari ini itu Bimbel ya, BMBL itu langsung open ARB. Tapi kalau Mas Bro IPO pakai MNC sekuritas kayak saya ini, Mas Bro bisa keluar loh. Ini guys, kalau yang ini CBR ini kemarin ya. Ini kan yang sekarang adalah Bimbel. Dan kita lihat di sini Mas Bro ya. Bimbel Waran itu saya itu kejual itu di harga 21. Dan untuk Bimbelnya atau BMBL-nya saya kejual di 170. Artinya memang CL guys. Memang CL. Mas Bro bisa lihat aja chart BMBL di tanggal 11 Januari itu langsung open ARB. Tapi kalau Mas Bro pakai MNC sekuritas, Mas Bro bisa langsung keluar, nggak kena ARB berjilid-jilid. Nah, ini kalau ARB, kalau misalnya Mas Bro cuan, ini akan cuan luber di atas guys, karena kita pakai fitur trailing stop. Jadi teman-teman bisa lihat videonya di atas ya. Ya, di atas itu kita udah upload videonya, Mas Bro bisa lihat aja gimana cara pasang trailing stopnya. Nice, kita lanjut ke videonya guys. Oke ya Mas Bro, di 4950. Nah, kalau misalnya itu tembus ya mungkin akan ke ATH-nya lagi, yaitu di sekitar 5700. Nah, itu target dari MDKA. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya adalah ASA. Nah, Adi Sarana Armada ini juga terjadi tarikan juga ya di akhir sesi kemarin. Di sini kalau kita lihat ASA itu sempat turun sampai ke harga 825. Wah, ini jebol nih ya, di bawah EMA 50 lagi. Ternyata ketarik ke atas lagi, berarti ASA ini nggak mau downtrend lagi, dia mau uptrend karena di sini EMA 20-nya mau crossing EMA 50 ya, seperti itu. Nah, kalau ini memang benar-benar besok naik teman-teman, dia akan bentuk higher low dan targetnya tentu aja yaitu di 1000 untuk si ASA. Kita lihat ASA di sini. Di sini BK jualan guys untuk asingnya ya. Lihat all-nya aja. OD di 915, YP di 900. Nah, rata-rata itu top bayarnya di atas 900 teman-teman. Jadi kita lihat yang kemarin di hari Jumatnya ada CC di 850, BK di 845, AK di 845. Artinya kemarin top bayarnya pada AVG down. Ini saya kira harusnya besok hijau lagi ya. Untuk target terdekat maybe ke sekitar 920 lah ya, itu targetnya. 910 guys, 915 lah di sini guys. Nice. 920 targetnya. Nah, target terdekat 920, kalau jebol berarti target berikutnya adalah ke 1000. Nah, itu target dari ASA. Kalau kita lihat fundamental ASA juga termasuk bagus hari ini Mas Bro. Fundamentalnya bagus, equity naik, profit naik, dan sekarang PBV-nya juga termasuk udah murah lah ya. Ini ASA pernah dijual 5 kali PBV. Jadi istilahnya hari ini di harga yang sekarang ASA itu udah menarik. Ya, seperti itu guys. Kita lihat yang selanjutnya adalah Wika teman-teman. Nah, Wika ini kita lihat di sini untuk Wika. Nah, Wika ini memang profit di kuartal 3 itu memang minus ya. Tapi kita lihat dulu nih kuartal 4 Wika. Apakah dia akan positif? Kalau misalnya kuartal 4-nya Wika, PTPP dan Adi ini membaik guys, ini bakal akan naik lagi. Karena apa? Sekarang itu PBV-nya Wika itu udah di 0,36. Ini termurah dalam sejarah loh. Nih, banding ini teman-teman ya. Kalau misalnya dia balik positif lagi aja, PBV-nya akan bakal balik ke 0,4, 0,5, 0,6 lagi lah, seperti itu guys ya. Mungkin Wika itu harusnya dijual di atas 800 lah. Kalau 700 tuh kalau menurut saya sih murah banget ya untuk si Wika ini. Karena Wika ini adalah saham konstruksi terbesar di Indonesia loh. Nah,
Mungkin kalau misalnya ada pemilu atau istilahnya kontes politik lagi nih akan digoreng. Jadi bagi teman-teman yang suka nge-swing saham politik, Mas Bro harus nyimpen salah satu saham konstruksi. Nah biasanya kan kalau ada pemilu lah apalah, para wakil rakyat itu istilahnya pada pasti yang ditekankan adalah pembangunan lah seperti itu ya, atau kebijakan-kebijakan yang bersifat membangun, dan pasti tujuannya ke saham-saham seperti ini, perusahaan-perusahaan seperti ini ya, Wika, PTBP, Adi, WG, Weton, seperti itu. Nah ini juga Wika ini termasuk yang udah drop banget dan termasuk ATL Mas Bro, all time low saat pandemi. Jadi aman lah kalau Wika di atas di bawah 700, kalau menurut saya sih udah sangat menarik teman-teman. Nah sekarang closing di 700, jadi menurut saya sih aman. Nah kita lihat di sini untuk Wika itu rata-rata sangkut di atas kok nih lihatnya. MG sangkut di 724. Nah di sini YP bahkan dia punya 30 miliar, AVG-nya 740. Nah kalau curiga saya Wika mungkin ya minggu depan ini masih mungkin aja. Proyeksi saya bakal nyentuh ini guys, mungkin ke 750 lah untuk target swing Wika guys. Jadi bisa dicicil untuk saat ini ya. Bagi teman mau ikut Wika bisa ambil di 700 ya, 695 sampai 700. TP terdekat maybe di sekitar 730 sampai 750. Nah itu target terdekat dulu dari Wika teman-teman. Bener ya di sini guys targetnya. Nah seperti itu ya target dari Wika. Ya harusnya ke 750 dulu. PMA 50-nya lah kalau naik. Nah, kalau jebol baru ke 800-an. Karena di sini top buyer rata-rata di sini guys AVG-nya. Nah, ke 800 sampai 820 kalau dia jebol 750. Jadi istilahnya perhatikan aja kalau breakout 750 targetnya ke 820. Seperti itu guys ya. Nah, kita lanjut part 2 teman-teman.